mulai ya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagus ya. Oke, karena semangat belajarnya ya. Ini sebelum kita belajar, kita kondisikan dulu mejanya. Mungkin hanya ada minuman nggak apa-apa, tapi makanannya disimpan dulu. Dan di kiri, kanan, depan, belakang, bawahnya kalau ada kotoran atau sampah dibersihkan dulu. Sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Arabella? Nggak tahu. Aduh, tanpa keterangan berarti ya. Sementara tanpa keterangan ya. Nanti kalau ada informasi silakan dikonfirmasi lagi. Kita lihat judulnya di slide. Ini materi berikutnya, pertemuan ke-6, yaitu limit aljabar di ketahinggaan bentuk akar, atau istilah lainnya adalah irasional. Pada saat pertemuan sebelumnya, pengalaman belajar yang sudah kita dapatkan adalah menentukan nilai limit fungsi di tahingga bentuk rasional atau bentuk pecahan. Hari ini kita menentukan nilai limit fungsi di tahingga bentuk akar. Nah, sebelum masuk ke materi ya, kita lihat lagi video yang pernah kita tonton. Tapi di sini kalian nanti akan menjawab pertanyaannya ya, yang muncul di video. Membagi kue ke banyak orang. Misalnya, ada kue berdiameter 20 cm, konstanta. Jika dibagi rata ke 10 orang, tiap orang dapat 2 cm. Jika ke 100 orang, hanya 0,2 cm. Dan jika jumlah orang tak terbatas, bagian tiap orang mendekati 0. Dan itulah konsep sederhana untuk memahami limit di tahingga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mudah bukan? Berikan contoh lain, ya. Kan ada video tuh. Kalian sudah pernah dapat video ini yang berkaitan dengan limit tahingga. Nah, adakah yang bisa memberikan contoh lain, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan limit tahingga? Jika ada, silakan angkat tangan, sebutkan namanya. Contohnya itu pembagian uang kepada kayak antara kepada karyawan atau enggak kepada anak gitu. Ya, semakin banyak karyawannya semakin sedikit juga pembagian uangnya. Tepuk tangan ya untuk Claudia. Ada lagi? Semakin banyak yang akan dibagi, maka hasil baginya akan makin sedikit atau mengecil. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemarin review materi, ini juga saya akan tanyakan ke 3 orang yang bisa menjawab, bukan cepat-cepatan ya, angkat tangan aja, nanti saya tunjuk. Yang jelas kita kemarin sudah belajar limit tahingga. Jika X mendekati tahingga, maka 1 per tahingga itu mendekati 0. Kalau misalkan bentuknya seperti nomor 1, kira-kira apa jawabannya jika M sama dengan N? Bentar. Yang belum pernah, Safira ya? Jasmine udah pernah ya? Iya, Jasmine. Oke, Safira. Silahkan, Safira. A per P. Safira. Pertanyaan selanjutnya, saya tambahkan berarti. A dan P itu apa istilahnya dalam soal ini? Rozak ya? Konstanta X. Muhammad Rozak. Yeah. Ada yang berbeda selain konstanta? Ya. Koefisien dari X pangkat. Oke.
Fahru ya. Jadi kita lihat jawabannya. Tapi udah benar tadi jawabannya si Vira. Dan sudah dikasih keterangan oleh Rojak sama Fahru. Konstanta itu lebih tepatnya jika X pangkat 0. Kalau X pangkat M atau N adalah koefisien. Tapi nggak masalah. Selanjutnya, kalau ini, Rajiha udah, Siren lah. Siren. Gimana jawabannya? Oh, 0. 0 ya? Siren ya? Kita lihat dulu. Ada lagi yang berbeda? Kalau M kurang dari N. Apakah 0? Minta hingga atau hingga? Harusnya 0 ya? Kita lihat ya. Kita coba cek. Tadi Anissa bilang minta hingga atau plus hingga. Anissa ya. Oh, 0 jawabannya. Oke, nggak masalah ya. Berarti Siren udah pas. Lanjut, yang terakhir. Sausan ya. Sausan udah pernah belum? Oke, silakan Sausan. Oke, ini saya kasih ambil yang positif hingga aja. Silakan nanti ditambahkan. Bisa ada kemungkinannya negatif tak hingga. Oke, cukup, berarti kita udah ingat materi sebelumnya, karena ini adalah materi baru yang berkaitan dengan 3 materi ini. Jadi nanti tugas kalian adalah membuat bentuk akar itu, memunculkan lagi bentuk seperti ini. Karena kita hanya bisa mengerjain soal limit hingga itu jika bentuknya pecahan, yaitu bisa M sama dengan N, atau M kurang dari N, atau M lebih dari N. Walaupun itu bentuk akar. Nanti kalian diharapkan dengan pertemuan ke-6 ini melalui diskusi berkelompok ya, walaupun belum duduk berkelompok. Terus ada masalah presentasi kita jika sempat. Lalu kalian menganalisa dan mengevaluasi sendiri. Nanti saya juga akan dampingi. Setelah itu jika sempat kita lakukan asesmen formatif. Diharapkan kalian dapat menentukan limit fungsi di tangga bentuk akar atau irasional. Bagaimana cara menentukan limit di ketanggaan fungsi irasional? Nah, yang kita perlu perhatikan adalah limit fungsi irasional yang berbentuk seperti ini, fx kurang gx di x mendekati tak hingga, itu perlu kita tes dulu, substitusi namanya. Yang pertama, jika kita tes dengan substitusi, hasilnya langsung tak hingga kurang tak hingga, itu tidak boleh. Sama aja seperti tak tentu. Tak hingga per tak hingga itu juga nggak boleh, tak tentu. Tak hingga tambah tak hingga juga gini. Oke, ini saya akan munculkan di GCR. Kalian sambil duduknya per kelompok, kelompoknya kemarin silahkan. Dan siapkan buku tugasnya ya. Ngerjainnya di buku di kertas lembar, satu kelompok satu aja dengan soal yang ada di GCR seperti ini nanti. Kalian kerjain ya. Nanti kita presentasikan. Silakan. Masih ingat ya kelompoknya ya? Di sini. 3 aja. Sini Jar, di sini. Di depan. Ada kamu di sini. Sudah ada di Google Classroom ya? Coba lihat soalnya di Classroom. Satu kelompok hanya satu lembar aja. Nanti yang lembar itu jangan lupa di foto, di PDF-kan atau di foto, baru di-upload.
Ya, Alphonse. Maaf ya Pak, itu dia kan di sana kan menjadi pangkat kawan Pak. Itu nanti dia dibagi dengan Pangkat tertinggi. Nah, tapi pangkat tertingginya kan X pangkat 2. ya. Kalau masuk ke bawah, masuk ke akar jadi X pangkat 4 dong. Oh, jadi di atas harus X Pak. Yang di atas tetap X pangkat 2, yang di bawah di dalam akar jadi X pangkat 4. Jadi yang dalam akar ini semua dibagi X pangkat 4. Berarti kita jadi hasil luarnya 0 dong. Ya, memang nggak masalah. Nanti kembali lagi ke materi sebelumnya itu yang pecahan itu. Kalau M kurang dari N gimana? M lebih dari N gimana? Terima kasih Pak. Gimana, Sel? Harus beruntut gini. Nah, coba lihat di sini. Ini kamu udah pas. Tapi pas bagian sini, apakah X pangkat 2 sama dengan akar X pangkat 2? Kan nggak sama. Jadi harus jadi ketika di atas dibagi X pangkat 2, pas masuk ke dalam akar harusnya X pangkat 4. Jadi yang di bawah dibagi X pangkat 4 semua. Pak, kalau dari awal langsung saya bagi X pangkat 2, X pangkat 2 nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Karena belum berbentuk pecahan. Kenapa harus diubah jadi bentuk pecahan? Ya supaya bisa kayak gini kan. Kalau kamu Salah ya Pak? ya ini tinggal diganti X pangkat 4, X pangkat 4. Semuanya juga 0 kan nanti aja. 0 di bawahnya. Kal. Nah, kenapa X pangkat 3, Kal? Oh, saya lihat di buku ini kayak 1 tambah 1 gitu Pak. Kalau misalnya Kalau dalam akar tambah 2, Kal. oh gitu Pak. Iya, jadi kalau di sini X pangkat 2, ini tambah 2 jadi X pangkat 4. Jadi saya mau ini Iya, ini sama nih, udah bener nih. Tapi ini harusnya X pangkat 4. Mana Aina? Belum? Belum kerjakan yang ini. Oh, si keliru ya. Waduh, berat kayaknya nih memang. Coba lihat pembaginya, X pangkat berapa? Sekarang, halo, sambil mengupload yang seadanya tadi, kita tentukan mungkin sementara 3 kelompok dulu. Kita lihat dulu, misalkan 3 kelompok ini nggak cukup, ya berarti 1 kelompok yang presentasi mewakili 3 soal. Oke ya, kita coba tentukan siapa yang maju. Oke, kita lihat ya. Halo, kita tentukan kelompok berapa aja yang maju. Kelompok 6 kayaknya ya. Oke, ini kelompok 9. Terus kelompok berikutnya. Jadi bisa dipersiapkan. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Oke, itu nomor 2 ya. Yang terakhir, soal terakhir. Kelompok 9, kelompok 1, dan kelompok 4 ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal nomor 1 yang tadi, yang dimana soalnya adalah limit X mendekati tak hingga akar 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Akan dijelaskan oleh Hatta ya? Oh ya, sah. Jadi yang pertama, limit X mendekati tak hingga akar 2X kuadrat min 6X plus 5 dikurang 4X kuadrat min 3X plus 4 itu dikalikan sekawan menjadi 2X kuadrat min 6X plus 5 ditambah akar 4X kuadrat min 3X plus 4 per 2X kuadrat min 6X plus akar 2X kuadrat min 6X plus 5 ditambah akar 4X kuadrat min 3X plus 4. Karena anggap aja akar 2X kuadrat min 6X plus 5 kurang 4 itu A, sedangkan 4X kuadrat min 3X plus 4 itu B. Jadi ketika A dikurang B, ya, A dikurang B dikali A plus B itu sama aja kayak A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi akar 2X kuadrat min 6X plus 5 kuadrat dikurang akar 4X kuadrat min 3X plus 4 kuadrat per 2X kuadrat min 6X plus 5 ditambah akar 4X kuadrat min 3X plus 4. Dah kan? Selanjutnya limit X mendekati tak hingganya masih sama. Yang di atas itu kan akar di kuadrat, jadi akarnya hilang. Jadi sisa 2X kuadrat min 6X plus 5 dikurang dalam kurung 4X kuadrat min 3X plus 4. Bawahnya juga masih sama. Pas dihitung, itu jadinya yang di atas min 2X kuadrat min 3X plus 1, terus bawahnya masih sama. Terus kita lihat akar tertinggi dari yang atas sama yang bawah. Akar tertinggi yang di atas itu itu X pangkat 2, koefisiennya min 2. Untuk yang di bawah, itu pangkat tertingginya X, akar X kuadrat. Koefisiennya itu ada akar 2X pangkat 2 plus akar 4X pangkat 2. Nah, kita pakai yang sifat tadi, yang M sama N. M itu sama dengan 2, N-nya itu 2 per 2, soalnya apa ya? Itu X kuadrat, akar X kuadrat. Jadi sama aja X pangkat 1 kan. M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 1. Nah, karena M lebih dari N, jadi limitnya itu tak hingga. Terus kok tak hingganya ini negatif, soalnya atas itu min negatif, jadi dia negatif tak hingga. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan soal nomor 2. Terus baca soalnya. Akar 5X kuadrat dikurang 6X tambah 5 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 3X tambah 4. Jawabnya lim X tak hingga akar 5X kuadrat dikurang 6X tambah 5 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 3X tambah 4 dikalikan sekawan. Akar 5X kuadrat kurang 6X tambah 5 ditambah akar 4X kuadrat dikurang 3X tambah 4 per akar 5X kuadrat dikurang 6X tambah 5 tambah akar 4X kuadrat kurang 3X tambah 4. Hasilnya lim X tak hingga 5X kuadrat dikurang 6X tambah 5 dikurang 4X kuadrat kurang 3X tambah 4 per akar 5X kuadrat kurang 6X tambah 5 tambah akar 4X kuadrat dikurang 3X tambah 4. Baik, karena
Baik, karena sudah ditemukan hasil kali sekawannya, jadi kita tinggal mengoperasikannya. Jadi 5x kuadrat dikurang 4x kuadrat min 6x ditambah 3x plus 5 dikurang 4 menjadi x kuadrat dikurang 3x plus 1. Dan di bawahnya itu kita tidak perlu operasi karena nanti akan dikalikan dengan pangkat tertingginya. Karena pangkat tertingginya itu adalah x kuadrat, sehingga yang di dalam akar itu kita gunakan x pangkat 4. Karena nanti x pangkat 4 itu akan keluar menjadi x kuadrat. Jadi kita tulis sebagai x kuadrat per x kuadrat dikurang 3x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat per akar 5x kuadrat per x pangkat 4 min 6x per x pangkat 4 ditambah 5 per x pangkat 4 ditambah akar 4x kuadrat per x pangkat 4 dikurang 3x per 6 per x pangkat 4 ditambah 4 per x pangkat 4. Oke. Untuk selanjutnya, dikarenakan sudah dibagi dengan pangkat tertinggi, maka hasilnya adalah 1 dikurang 0 ditambah 0 per akar 0 dikurang 0 ditambah 0 ditambah akar 0 dikurang 0 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 1 per 0, yaitu plus tak hingga. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Dikarenakan tidak ada yang bertanya, maka kami akan sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban kami dari nomor 3. Yang dimana soal nomor 3 yaitu adalah lim x mendekati tak hingga dengan nilai 4x akar 4x kuadrat min 5x plus 1 dikurang akar 4x kuadrat min 2x plus 3. Lalu kita jawab lim x tak hingga akar 4x kuadrat min 5x plus 1 dikurang akar 4x kuadrat min 2x plus 3. Untuk menghilangkan akarnya, maka akan kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar 4x kuadrat min 5x plus 1 per akar 4x kuadrat min 5x plus 1 ditambah akar 4x kuadrat min 2x plus 3 per akar 4x kuadrat min 5x plus 1 ditambah akar 4x kuadrat min 2x plus 3, yang dimana nanti hasilnya adalah lim x mendekati tak hingga 4x kuadrat min 5x plus 1 min buka kurung 4x kuadrat min 2x plus 3 per akar 4x kuadrat min 5x plus 1 plus akar 4x kuadrat min 2x plus 3. Nanti akan dihasilkan yaitu Selanjutnya menjadi limit x mendekati tak hingga menjadi min 3x min 2 per akar 4x kuadrat dikurang 5x tambah 1 ditambah akar 4x min 2x plus 3 dikalikan 1 per x. 1 per x itu dapatkan dari pangkat tertinggi di pembilang karena x pangkat 1. Lalu apabila dia dimasukkan di penyebutnya, maka dia akan menjadi akar x kuadrat. Lalu menghasilkan limit x mendekati tak hingga menjadi min 3x per x min 2 per x per akar 4x kuadrat per x kuadrat dikurang 5x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat ditambah akar 4x per x kuadrat dikurang 2x per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat, maka hasilnya menghasilkan yaitu min 3 min 0 per 2 tambah 2, yaitu min 3 per 4. Lebih cepat. Itu jawaban kami. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan penulisan dalam jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Yang bagian presentasi ini tetap dikumpul. Ini harusnya masing-masing tetap ngumpul.
walaupun mungkin belum rapi ya di hasil presentasinya, nanti yang di kertas itu tetap dikumpul yang bentuk rapinya. Nah, oleh karena itu kita coba melaksanakan asesmen formatif 05. Iya, ntar ya. Tadi mengubah 3x tambah 2 menjadi bentuk akar. Saya ubah jadi gini. Nah, ini kelirunya di sini. Kelirunya di sini. Kalau hanya ini berarti kamu hanya mengkuadratkan 3x dan 2. Padahal kalau sudah dikuadratkan ini kan nanti dari satu kesatuan. Ini jadinya min ya. Plus Pak di sini. Ini kan plus kan? Oh iya min. Min kali min kan plus kan? Nah, cara menjadikan akar kan berarti dikuadratkan dan diakarkan. Nah, kalau baru kayak gini, ini baru ujung sama ujung, tengahnya belum. Iya. Tengahnya di mana dapatnya? 2 kali min 2 kali 3x. Tengahnya belum nih. Ada 3 suku kayak gini. Makasih Pak. Nah. Pak kalau yang belum kayak mana Pak? Nomor 5 ini tadi ini di caranya di. Oke, kita cukupkan. Silakan ditutup. Kita coba menutup kegiatan pembelajaran kita dengan membuat kesimpulan. Jika bentuk limit x mendekati tak hingga dengan akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r, maka kemungkinan yang pertama adalah jika a sama dengan p dan b bukan sama dengan b bukan sama dengan q, dapat dihitung limitnya adalah b dikurang p per 2 akar a. B dikurang I. Oh ya, q. B dikurang q per 2 akar a. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk Nini. Jika a lebih besar dari p, maka jawabannya itu positif tak hingga. Lanjut yang ketiga, jika a lebih kurang dari p, maka hasil jawabannya itu minus tak hingga. oke, tepuk tangan untuk Nadia. Bagus ya. Oke, sementara itu dari saya. Ini menutup pertemuan kita yang ke-6 ya. Oke, kita berdoa dulu sebelum pulang mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa moga agama kita dimati. Berdoa dimulai. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Bapak karena tadi sudah disampaikan guru sebelumnya ya, tetap mawas diri, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan, bahkan orang tua kita tidak inginkan. Jadi langsung pulang ke rumah, jangan nongkrong dulu ya, pulang dulu ke rumah istirahat. Sementara itu aja dari saya, selamat beristirahat, silahkan pulang.